Hai guys, aku Nur Rahimah, dia Rabia, dia Ardila, dan dia Anida Hamidah. Dan di sini kami membuat video edukasi perlindungan konsumen tentang iklan. Selamat menyaksikan. Cekidot. Lucu banget pikirnya guys. Dia nih lagi nonton nih, dia kan beli barang di online. Cuman barangnya datang gak sesuai dengan yang foto. Oh, sebenarnya konsumen itu dilindungi loh. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial, tapi juga sebagai makhluk ekonomi. Salah satu prinsip ekonomi adalah segala sesuatu kegiatan harus atas ketentuan untung rugi. Demi mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan dampak terhadap praktik bisnis. Beberapa praktik bisnis yang dilakukan antara lain pemakaian bahan baku di bawah standar yang membahayakan kesehatan hingga pemberian informasi yang tidak benar terhadap suatu produk. Praktik bisnis curang dalam bentuk lain adalah melalui iklan. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin canggih dimanfaatkan sebagai media promosi. Iklan seharusnya sebagai alat komunikasi produsen atau suatu barang atau jasa untuk menyampaikan pesan-pesan persuasif kepada konsumen. Namun dalam pelaksanaannya ada sedikit iklan yang menyesatkan konsumen. Dasar pengaturan periklanan di Indonesia, hingga saat ini masih belum ada pengaturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai periklanan. Peraturan mengenai periklanan masih tersebar di berbagai perundangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUHP, dan Undang-Undang Pers. Dalam asas-asas umum, tata krama dan tata cara periklanan Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 3 asas umum. Yang pertama yaitu iklan harus jujur, iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan. Kemudian yang terakhir ada yaitu iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, periklanan diatur secara umum yang diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 16 dan secara khusus pada pasal 17 yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Pada pasal 17 sendiri, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi iklan yang pertama, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan jasa, tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan jasa. Yang kemudian, si pengusaha dilarang mengelabui jaminan, garansi terhadap barang dan jasa. Yang lalu ketiga ada dalam membuat iklan, pengusaha dilarang untuk memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan jasa. Lalu yang keempat ada tidak boleh memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan jasa. Yang kelima, mengeksploitasi kejadian dari seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan untuk menjadikan video tersebut menjadi iklan dari barang yang diiklankan oleh pengusaha tersebut. Lalu yang keenam, dilarang untuk melanggar etika dan ketentuan peraturan perundangan mengenai periklanan. Untuk materi yang selanjutnya itu ada bentuk pidana bisnis. Jadi di sini Golkar memberikan beberapa bentuk tindak pidana bisnis, antara lain ada 3. Jadi yang pertama itu dilarang membuka usaha secara melawan hukum, misalnya membuka perusahaan sebagai untuk tujuan mematikan usaha yang lain atau menjadikan musuh. Nah, yang kedua itu mencegah dan menggantinya terjadinya kontrak antara yang lain. Yang ketiga itu dilarang untuk penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang atau perusahaan lain ataupun pencemaran mutu barang dari perusahaan lain. Nah, yang keempat itu ada praktik perdagangan dengan curang atau tidak jujur itu dilarang. Nah, contohnya yaitu ada beberapa seperti pemasangan yang curang, pelanggaran merek atau nama dagang, pelanggaran paten atau hak cipta, dan pelanggaran rahasia perdagangan. Nah, jadi di sini iklan yang disiarkan melalui media massa dan sosial media yang bersifat pemberian informasi yang tidak benar terhadap suatu barang
digital. Praktik penyusuran yang terjadi saat ini sangat merugikan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Salah satu hak yang dijamin oleh UPK adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk, barang, dan jasa atau pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan tersebut, maka konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban. Perlindungan hukum bagi konsumen atas iklan misalkan diatur dalam UPK, yaitu dengan adanya pengaturan di dalam bab 3 pasal 4 dengan pasal 7 mengenai hak dan kewajiban konsumen guna mencegah sebagai timbul. Bentuk perlindungan lainnya ialah dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN yang diatur dalam bab 6 UPK. Sekian, stop dulu. Terima kasih sudah menonton video kami. Dadah!